Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang pengarah acara dalam berbagai program televisi. Seluruh penjelasan tentang bagaimana menjadi pengarah acara sesungguhnya sudah ada dalam buku Menjadi Pengarah Acara Melalui Video Klip Musik. Walau demikian, saya coba akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya untuk menjadi pengarah acara. Pengarah acara adalah bahasa televisi yang digunakan sebagai pengganti sutradara atau director. Asal mula pengarah acara berasal dari program director. Demikian juga dengan sebutan sebagai musik director, artinya mengarahkan bagaimana para pemain musik atau bagaimana menata musik. Sama dengan pengarah acara, bagaimana menata sebuah program televisi dari mulai praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Ketika kita bicara tentang televisi, maka banyak tanggapan berbagai hal tentang pemahaman televisi. Tapi saat ini, jawaban yang paling banyak didengar adalah bahwa televisi itu adalah ajang narsis. Karena kenapa? Semua produk teknologi selalu mengacu kepada kamera televisi atau kamera video. Oleh sebab itu, semua seolah-olah kita diarahkan untuk menjadi sutradara, program director, atau pengarah acara. Karena kita dituntut atau digiring untuk menjadi pembuat konten. Karena apa? Karena produk turunan teknologi televisi yang memungkinkan kita saat ini mempunyai channel televisi sendiri, mempunyai program sendiri untuk kita kabarkan kepada semua orang melalui teknologi turunan televisi itu. Menjadi sutradara program televisi tentu tidaklah gampang kemarin, tapi saat ini lebih gampang karena semua sistem ada di genggaman kita. Apakah sistem editing, sistem efek editing, kamera, lighting, semua ada dalam genggaman kita. Ada di dalam aplikasi handphone kita. Oleh sebab itu, sangatlah mudah saat ini untuk menjadi pembuat konten dari konten video kita, konten program untuk wall kita, apakah YouTube, apakah Facebook, ataukah yang lain. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membuat sebuah program. Apa-apa pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang sutradara? Yang pertama, yang perlu dimiliki oleh seorang sutradara, dasar-dasar kamera video. Misalnya, kita harus mengetahui karakteristik kamera video yang kita punyai. Kita harus mengetahui bentuk-bentuk pergerakan kamera. Peruntukannya untuk apa pergerakan kamera itu dilakukan. Begitu juga dengan zoom. Untuk apa zoom itu digunakan dalam sebuah program televisi?
Demikian juga bentuk-bentuk shotnya. Banyak hal yang perlu dipelajari dari keberadaan kamera. Sebab produk kamera video itulah televisi. Berikutnya kita juga harus mempelajari tata letak lighting. Itu penting. Karena kenapa? Lighting bukan hanya dibutuhkan untuk menerangi sebuah objek, tapi agar sebuah objek menjadi hidup. Apakah objek itu benda mati? Apakah benda hidup? Akan menjadi hidup sehingga terlihat wajar. Di buku ini dijelaskan bagaimana tentang kamera, bagaimana tentang frame, bagaimana tentang komposisi, bagaimana tentang bentuk-bentuk shot, bagaimana dengan bentuk-bentuk pergerakan kamera. Apa istilah-istilahnya juga ada dalam buku ini. Segala istilah-istilah tentang televisi dan film ada di buku ini. Karena bahasa televisi itu penting untuk sebuah produksi program televisi, bahkan untuk sebuah sistem pertelevisian. Menjadi sutradara juga butuh pengetahuan tentang editing, paling tidak seni editing. Teknik editing juga penting, apalagi sekarang kita membuat program tidak perlu bantuan seorang editor karena handphone kita sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi editing, aplikasi-aplikasi pembuat produk televisi. Artinya kita sendiri yang akan mengedit program kita. Bahkan kita juga mampu menjadi kameramen untuk diri kita sendiri. Jadi saat ini kita bisa menjadi sutradara, menjadi pemain, sekaligus menjadi lighting man, dan sekaligus editor. Oleh sebab itu, pengetahuan ini penting. Buku ini mengajarkan segala hal, seluk-beluk apa yang perlu diketahui oleh seorang pengarah acara atau director. Penting buat adik-adik yang saat ini semua bermain dengan video, para pelajar, bahkan mahasiswa, penting membaca buku ini. Sambil setiap hari saya akan jelaskan bab demi bab dari keberadaan buku menjadi pengarah acara melalui video klip musik. Buku ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya sebagai praktisi televisi. Saya menjadi editor video lebih dari 7 tahun, ribuan program yang sudah saya kerjakan. Saya telah menyutradarai video klip musik lebih dari 500 video klip musik. Saya sudah menyutradarai, menulis naskah, sekaligus menulis naskahnya untuk sinetron lebih dari 100 episode. Dan saya beberapa kali mendapatkan penghargaan karya seni televisi. Jadi buku ini berdasarkan pengalaman saya, pengalaman banyak orang, dan keilmuan, pengetahuan yang diberikan oleh para guru saya, para dosen saya. Karena sebelum saya sampai hari ini, saya dulu juga belajar teori-teori, apakah di diklat TVRI, dan juga di NMTC. Jadi buku ini saya pikir sangat relevan untuk kita semua yang memiliki kesempatan untuk menjadi sutradara karena turunan teknologi televisi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera.